you think you are? Siapa sih sebenarnya kita ini? Apakah ternyata kita itu bukan apa yang selama ini kita pikirkan? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama di Inverse episode kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di Inverse Indonesia, tempat di mana kita belajar Alkitab secara pribadi dan mendalam. Saat ini kita sudah sampai di pelajaran ke-9, mengenai kamu bukan apa yang kamu pikirkan. Pelajaran ini merupakan seri kedua dari kitab Yakobus, di mana teman-teman bisa download panduan untuk belajar Alkitab di Instagram kami @inverse_id. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di bio kami, kemudian teman-teman bisa klik seri pelajaran Yakobus, atau misal teman-teman klik di deskripsi video di bawah ini. Nah, saat ini saya sudah bersama-sama dengan teman-teman kami. Ada Kak Aldo. Shalom Kak Aldo. Halo, shalom Kak Edel. Shalom. Di sini juga ada Kak Carlos. Halo Kak Carlos. Shalom. Shalom Kak Edol. Sudah lengkap ya. Mungkin kita bisa langsung mulai. Namun sebelum kita mulai diskusi mengenai pelajaran ke-9 ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Kak Aldo pimpin dalam doa? Boleh, oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan yang bertanggung kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, memberikan kesempatan kepada hamba-Mu, Edel dan Brother Carlos di sini ya Tuhan, untuk berdiskusi sejenak akan firman-Mu. Kiranya Engkau saja yang memberkati dan menyertai lidah kami, akan kata-kata kami sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kau berkati semua teknis jaringan, agar berjalan dengan baik. Kami alaskan nama Yesus, selamat dan bersusah kami. Amin. Amin. Thank you Aldo. Mungkin untuk memulai, boleh kita sama-sama baca Alkitab dari Yakobus 4 ayat 11 sampai 17. Ini boleh kita baca mungkin per 2 ayat dari aku, terus nanti Papen, Kak Carlos, baru setelah itu Aldo, 2 ayat. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, boleh katakan amin. Amin. Tim, terima kasih. Oke, kita mulai baca ya. Yakobus 4 ayat 11. Jangan memfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Baik, thank you Aldo dan Kak Carlos. Ini menarik banget ya, di sini ada 2 perikop mengenai jangan memfitnah orang dan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Menurut teman-teman, kira-kira apa sih yang berusaha Yakobus sampaikan melalui ayat-ayat ini? Kira-kira ada masalah apa gitu yang pengen dia address, yang pengen dia sampaikan? Oh, oke, aku duluan ya. Kalau dari sudut pandang aku sih, mungkin di sini dibilang kan jangan fitnah orang ya. Kalau pemfitnah kan biasanya kita berpikir bahwa itu kayak menyalahkan orang lain atau sebagaimana. Cuman
Mungkin aku sih ngelihatnya muncul dari kesombongan kali ya, karena kan dibilang menghakimi. Jadi kadang-kadang kita tuh sering merasa diri lebih benar, sering merendahkan orang lain. Jadi itulah kenapa di sini mungkin Yakobus bilang jangan saling menghakimi, karena kalau engkau menghakimi, engkau bukan penurut hukum tapi hakimnya. Gitu sih. Kalau menurut Brother Carlos nih gimana nih? Iya, terima kasih Brother Aldo. Kalau saya melihat begini, orang-orang muda kalau kita buka lagi dari perikop pasal yang pertama sampai keempat, Yakobus ingin mengingatkan kepada kita sebenarnya untuk berlaku baik di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ternyata di zaman Yakobus banyak orang-orang yang melanggar lidahnya ataupun memandang muka. Kita bisa lihat di pasal 2 dan 3. Dia mengingatkan kepada zamannya, orang-orang di zamannya, ayolah, fungsikan lidahmu itu dengan baik. Terkadang lidah ini kita gunakan untuk memfitnah orang, menghakimi orang, menjudgment seseorang. Kita katakan, si Anu begini. Padahal kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 2, kita katakan jangan memandang muka. Yakobus katakan jangan memandang muka. Terkadang kita sepele dengan hal ini orang-orang muda. Ya, saya juga terkadang seperti itu. Ya, kalau kita lihat orang yang berpenampilan baik, kita katakan, wah, ini sudah baik. Saya katakan, ini sudah baik. Ini sudah layak, sudah pantas. Giliran saya melihat orang yang bertato dan celana berobek-robek, kita katakan, ini pencopet ini. Ini nggak baik ini. Padahal Yakobus ingatkan bahwa semua orang adalah baik di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan datang ke dunia ini untuk kita orang-orang berdosa, bukan orang benar dikatakan. Jadi memang kalau yang saya lihat tadi benar kata Brother Aldo bahwa ini sebenarnya nasihat-nasihat kepada kita orang-orang sombong. Ya, sering kali dengan kepangkatan kita ini, lidah kita semakin merajalela ya. Karena pangkat kita sudah tinggi, karena kita katakan kita adalah umat Tuhan, umat Kristen, kita lebih tinggi dari segalanya, jadi kita melanggar apa yang Tuhan katakan. Itu sih kalau menurut saya. Tapi menarik deh di sini kan kayak sampai ada perikop sendiri gitu kalau misalnya kita nggak boleh menghakimi. Terus ini di ayat 11 juga kayak barang siapa memfitnah dan menghakimi, ia mencela hukum gitu. Kita bukan penurut hukum kalau misalnya kita menghakimi. Nah, aku masih penasaran kira-kira apa hubungannya kita menghakimi sama kita menurut hukum. Kayak sampai kalau misalnya kita menghakimi sesama kita memfitnah sesama kita tuh kita nggak nurut hukum dibilangnya. Kayak Oke, mungkin aku dulu ya. gak kebayang jujur. Iya, betul. Jadi kenapa sampai dikatakan bahwa menghakimi akhirnya melanggar hukum? Kalau kita tahu 10 hukum teman-teman orang muda, 1 sampai ke 4 itu adalah kasih pada Tuhan, 5 sampai 10 kasih terhadap sesama. Kalau kita lihat dalam hukum itu, apakah Tuhan mengajarkan kita untuk mengadili seseorang? Karena salah satu kutipan yang saya baca bahwa pengadilan atau penghakiman hanya milik Tuhan. Seringkali kenapa kita menghakimi orang karena kita membawa standar kita, teman-teman orang muda. Mungkin Brother Aldo punya standarnya, Sister Edel punya standarnya, saya punya standar. Dia ini kalau tidak pakai jas, saya katakan tidak rapi. Dia ini kalau tidak pakai kemeja ke gereja, saya anggap dia tidak sopan ke gereja. Karena kita buat sendiri standarnya. Yakobus melihat pada waktu dia mengikuti Yesus, dia lihat ahli-ahli Taurat ini pandai sekali mengomentari Yesus, pandai sekali mencari-cari kesalahan. Karena mereka punya standar masing-masing. Jadi kalau saya baca dalam kutipan yang saya baca saat ini, kenapa kita mudah menghakimi? Karena kita membawa standar kita. Jadi itu makanya kita melanggar hukum. Gitu. Iya. Jadi Karena, iya sih bener. ya. Kayak jadi kayak kepikirannya kayak poinnya tuh lebih ke kita meninggikan diri, kita sombong sampai pada akhirnya standar yang katakanlah sebenarnya juga nggak sesuai banget gitu sama firman Tuhan karena kita bikin sendiri.
kita bawa itu ke orang lain, jadinya nggak ada kasih di situ gitu ya? Sama di firman Tuhan kan juga ada ya, aku agak lupa sih di mana tepatnya, tapi kan dibilang bahwa bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan kan, tapi Ah, Tuhan iya yang betul. memandang hati ya Betul. kan. Kayak waktu aku ingat cerita waktu Samuel lagi nyari raja baru untuk Israel itu kan, terus dilihat Mm-mm. abang-abangnya Daud kan sebenarnya mereka lebih gagah, tapi ternyata yang dipilih Tuhan itu Daud yang masih muda, yang diremehkan orang. Ternyata memang yang dilihat Tuhan itu bukan yang dilihat manusia. Seringkali kita salahnya di situ. Yang kita kira, ah ini kayaknya kurang baik nih orangnya. Oh ini kayaknya gimana gitu. Atau bahkan mungkin Brother Carlos dan Sister Edo kadang-kadang kita bisa kebalikannya ya. Kadang-kadang kita bisa mengelulukan seseorang gitu ya. Misalnya aku melihat apa ada pendeta muda atau ketua jemaat, wah ini orang rohani sekali, luar biasa sekali ya. Jadi kita menganggap dia bagaimana gitu ya. Padahal belum tentu kan. Bisa jadi di belakang Ya. kita nggak tahu pendapat Tuhan soal dia gimana, kehidupan dia di belakang gimana gitu ya. Menarik ya sebenarnya pelajaran kita. Menarik ya, berarti kayak menghakimi itu nggak selalu kita memandang orang tuh lebih bawah, cuman kayak bisa aja kayak kita menganggap dia lebih tinggi dari yang sebenarnya gitu loh, kayak terlalu mengeluh-ngeluhkan Iya, kayak mm-mm. menurutku itu juga salah sih. Kalau kita Mm-mm. terlalu meninggikan seseorang atau seseorang tokoh gitu kan, itu kayaknya juga kita menghakimi kan jatuhnya. Iya juga, aku nggak pernah kepikiran jujur yang itu. Biasanya kan kalau misalnya kita ngomong menghakimi, biasanya kita langsung ngejudge orang itu kayak lebih bawah lah, atau misalnya dia ngapain, ngelakuin yang hal yang salah gitu. Tapi bisa juga ternyata menghakimi itu kayak kita menganggap orang itu lebih tinggi, atau misalnya oh orang ini mah selalu baik, oh orang ini mah katakanlah biasanya kayak suci atau misalnya baik yang kayak gitu-gitu. Ternyata nggak bisa juga gitu kita lakukan karena balik lagi kata Yakobus bukan pekerjaan kita kayak gitu. Seru Hmm. banget sih. Menarik, menarik, menarik. Aku agak tertarik dia sama yang dibilang Brother Carlos tadi ya. Dibilang kan bahwa kalau kita lihat dari Yakobus sebelum-sebelumnya tuh ada pemikiran Yakobus bahwa kita harus menjaga lidah ya. Bener ya Brother ya tadi ya. Nah, kadang-kadang kita tuh suka menghakimi orang dalam payung bercanda nih Brother sama Sister Edel nih. Wah, jujur. Masalahnya aku ngelihat zaman sekarang tuh kalau katanya kalau deket justru harus oke misalnya menggunakan kata-kata kasar apa segala macam. Itu jadi tanda kedekatan teman gitu. Itu menurut kalian sebenarnya sesuatu yang baik nggak sih? Seperti itu. Apa itu penghakiman juga sebenarnya? Ya, gimana kira-kira Kak Carlos apakah kepikiran? Kalau aku sih mikirnya kayak tadi Bang Carlos kan sempat bilang kayak kita naruh standar kita nge-labelin orang tersebut misal sebagai apa. Terus habis itu kayak padahal kan label itu juga mungkin bisa jadi nggak terlalu sesuai sama firman Tuhan, tapi kayak kita tetap ngelakuin hal itu. Kita misalnya karena kita nge-labelin seseorang itu sebagai teman dekat, kita perlakukan standar kita kayak standar yang tadi kayak kalau misalnya teman dekat boleh ngomong kasar, kalau misalnya teman dekat bolehlah kita ngomong apa aja nggak usah di filter. Menurut aku itu kayak standar kita yang udah kita terapkan sama teman-teman gitu nggak sih? Dan sayangnya mungkin itu nggak sesuai sama firman Tuhan kan, dimana kita harus bertutur kata yang baik gitu dengan semua yang nggak cuma teman yang lebih tua tapi teman sebaya yang kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Cuman kalau misalnya menurut Aldo atau Bang Carlos gimana tentang menghakimi ini dan menjaga lidah? Tadi setuju sih apa yang Brother Joe bilang ya, Brother Aldo katakan. Memang kita sering kali bercanda ini berlebihan teman-teman ya, orang-orang muda ya. Dan berujung kepada akhirnya penilaian teman-teman. Kalau tahu arti penghakiman itu pertama kita kritik dia, terus habis itu kita nilai, habis itu kita vonis dia. Ini namanya penghakiman. Teman-teman pernah lihat orang-orang muda mungkin di pengadilan ataupun sidang yang saat ini ya, sidang yang saat ini kasus yang saat ini lagi fenomenal. Di sana ada kritik, ada penilaian, ada masukan dan akhirnya divonis. Ini penghakiman. Terkadang dalam candaan saya mungkin saya bisa menilai dan pada akhirnya memvonis dia.
Mhm. Sama seperti apa yang Paulus, Lukas, Yakobus sampaikan untuk berhati-hati dalam penilaian. Tadi Brother Aldo katakan kita menilai, oh pendeta ini lebih baik karena dia tampilannya pakai dasi, pakai jas, selalu bawa Alkitab. Padahal belum tentu kerohanian dia lebih tinggi dari anggota jemaat. Kita Ah, iya. langsung buat judgement. Kalau Cepet kita ya. sudah memvonis, ini yang jadi masalah, betul, Edal. Ini yang jadi masalah. Kalau kita sudah memvonis, artinya kita sudah menghakimi. Kita menghakimi orang ini lebih rohani, padahal belum tentu. Kita menghakimi orang ini tidak rohani, padahal lebih rohani. Ini yang jadi salah sebenarnya dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi juga, saya sampaikan kepada jemaat yang saya layani, jangan Bapak Ibu pikir bahwa kami pendeta ini yang memberikan pekabaran firman Tuhan ini, ya 100% sudah mengikuti firman Tuhan. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Tapi karena kita adalah manusia berdosa yang selalu diingatkan oleh Yakobus untuk tidak jatuh lagi ke dalam dosa, tapi kita tetap berusaha. Hanya saya ingatkan kepada mereka untuk jangan melihat. Karena kalau Anda melihat saya membuat penilaian dan akhirnya Anda yang berdosa dan berujung pada penghakiman kan? Pendeta ini saya pikir baik, saya pikir begini, saya pikir rohani, saya pikir rajin baca Alkitab, saya pikir dan akhirnya menghakimi. Jadi lebih baik ya pandang saja Yesus supaya tidak ada penghakiman itu sih. Benar-benar. Setuju sih. Kayak tadi poinnya Aldo sama Bang Carlos juga mengenai kita yang terlalu cepat ngejudge, kayak misalnya kita langsung lihat tampang atau misalnya kita lihat stereotip kayak tadi temen boleh ngomong kasar, terus habis itu misalnya kita ngeliat Pak Pendeta mungkin ternyata kerohaniannya lebih baik dari kita, kayak ujung-ujungnya bener sih ngelihat Yesus biar kiri kanan kita sesuai gitu dengan standar firman Tuhan. Jujur menarik banget, cuman mungkin kita bisa diskusi lagi setelah yang satu ini. Baik, kembali lagi di Inverse Indonesia, di mana kita belajar Alkitab secara mendalam. Tadi saya bersama Kak Aldo dan Kak Carlos sudah membahas tentang Yakobus 4 ayat 11 sampai 17. Di mana tadi kita udah membicarakan tentang menghakimi ya. Seru banget, kayak menghakimi itu ternyata luas banget. Kita bisa menghakimi orang dengan cara yang begini, dengan cara yang begitu. Bahkan dari pengalaman kita yang sangat sederhana tuh ternyata kita pernah gitu menghakimi bahkan teman kita sendiri. Nah sekarang mungkin aku penasaran sama yang perikop satu lagi yang mengenai jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Itu kira-kira gimana ya? Emang gimana sih maksudnya melupakan Tuhan dalam perencanaan menurut Bang Carlos sama Aldo? Oke, kalau aku sih menarik ya karena khususnya kita orang Indonesia ya kan sangat familiar dengan istilah insya Allah ya dari mungkin saudara-saudara kita ya. Jujurnya iya. Uh, Ya walaupun memang secara harfiah insya Allah kan berarti ya kalau Tuhan berkehendak gitu ya. Tapi mungkin di sini sih yang mau ditekankan bagaimana dalam setiap perencanaan kita itu ya kita harus sadar bahwa tidak semua yang kita inginkan akan terjadi, tidak semua yang kita harapkan akan terjadi. Dan bahwa yang terbaik adalah kehendak Tuhan bagi kita. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya nih yang bisa dibantu sama Brother Carlos, berarti apa kita nggak usah bikin perencanaan ya, kita pasrah aja nih sama Tuhan nih. Baru Jadi tadi mau nanya itu. Kayak gimana besok nih? juga kita nggak tahu masih hidup apa enggak. Iya, aku jadi nggak usah bikin-bikin kalender rencana nih, atau gimana nih Brother Carlos? Oke, terima kasih Bang Aldo ya, Brother Aldo. Sebenarnya begini, Tuhan mau melihat usaha kita. Yakobus kan kembali katakan iman tanpa perbuatan sia-sia. Kalau kita punya impian contohnya, punya impian kita ke Singapura, tapi tidak ada perencanaan, bagaimana mau Tuhan kabulkan itu? Tuhan akan tahu
kehidupan kita ke depan di sana seperti apa. Tuhan mau kita mengkoordinir diri kita sendiri. Karena Allah kita kan katanya Allah yang teratur. Masa Allah kita adalah Allah yang teratur, kitanya ciptaannya tidak teratur dalam mengkoordinir kehidupan ini. Memang tidak semua yang kita atur sedemikian rupa akan dijawab oleh Tuhan. Tapi Tuhan hanya mau lihat ini perencanaannya bagaimana dia. Dia punya impiankah, dia punya cita-citakah ke depan, atau dia punya harapankah? Tuhan mau lihat itu supaya kita berjalan sesuai dengan aturan Tuhan. Ketika Musa membawa bangsa Israel ke padang Mesir, Tuhan sudah tahu apa rencana-rencana Musa, karena Musa selama itu sudah dilatih oleh Tuhan selama 40 tahun kan. Ya 40 tahun lamanya Musa dilatih oleh Tuhan, dan Tuhan tahu rencana ke depan Musa terhadap bangsa Israel. Jadi perlu kita merencanakan sebelum hal-hal yang kita inginkan kita jalani. Itu sih menurut saya. Menarik sih, di mana kayak sekalipun kita nggak tahu nih besok kita masih hidup atau enggak, atau misalnya hari esok apa yang terjadi, ternyata kayak Tuhan juga mengkehendaki kita buat tetap berencana gitu ya. Tuhan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kayak gimana sih baiknya kita berencana? Maksudnya kayak Tuhan ingin ngelihat mimpi kita, Tuhan ingin ngelihat rencana kita kayak gimana. Cuman kayak balik lagi gimana kita bisa merencanakan hal yang sesuai sama kehendak Tuhan gitu. Maksudnya kayak yang dikabulkan kan memang apa yang sesuai sama kehendaknya gitu kan. Cuman bagaimana kita bisa memiliki mimpi atau misalnya keinginan atau misalnya rencana yang sesuai sama kehendaknya gitu. Saya kayak percuma juga kan kalau misalnya kita berencana tapi nggak sesuai sama kehendak Tuhan, ya nggak sih? Atau Bener gimana? banget. Menurut aku juga mungkin emang kita nggak bisa 100% tahu ya kehendak Tuhan gimana, karena di firman Tuhan kan dibilang juga kehendak Tuhan sama kita tuh kayak langit dan bumi gitu kan. Tapi kan untungnya Tuhan udah memberikan kita Alkitab ya, yang jadi dasar kita untuk tahu nih kehendak Tuhan ke arah mana. Jadi contohnya misalnya saya mau menjadi apa ya, mau menjadi direktur, terus saya doain, Tuhan tolong berkati agar direktur yang sebelumnya kecelakaan supaya posisinya kosong gitu kan. Itu kan secara rencana juga udah salah kan, nggak sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi kalau untuk sesuatu yang seperti itu kayaknya udah pasti sih nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, jadi jangan kita rencanakan. Tapi kita harus pakai basisnya dari firman Tuhan juga, kalau menurut aku sih gitu dalam perencanaan kita. Firman Tuhan ya, berarti balik lagi kayak kita harus, iya berarti kita harus sering-sering baca firman Tuhan juga biar tahu, ya gak sih? Sama aku tuh menarik ya di ayat yang kita baca tadi, di ayat 16 tuh kan kita lagi ngomongin perencanaan, tapi tiba-tiba dibilang tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah Berarti iya, ujung-ujungnya congkak lagi ya. Berarti kita kalau merencanakan sesuatu dan kita kekeh gitu sama keinginan kita, itu kita sombong lagi ya. Ujung-ujungnya sombong kayaknya semuanya ya. Kembali ke kesombongan ya. Kalau menurut iya, teman-teman. iya juga ya, Betul, iya juga betul. ya, Apa dan yang iya juga bener sih. Gimana menurut Bang Carlos? Iya betul yang disampaikan Brother Aldo itu seperti ini kembali lagi mengoreksi kehidupan kita, karena Yakobus tadi tekankan, jadi sekarang hai kamu yang berkata. Jadi kita sering katakan bahwa hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal. Ya, seringkali kita langsung mensimpulkan, Tuhan, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau kuliah S2, saya mau beli motor Yamaha R15, saya mau beli iPhone Pro Max, saya mau ini, saya tetap mau ini. Jadi Yakobus jelaskan ternyata orang yang di zamannya itu sama kayak kita. Ingin menetapkan pilihan tanpa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Tadi Brother Aldo sudah katakan, tetap congkak, memaksakan kehendaknya supaya tetap terkabul. Makanya Yakobus katakan,
Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, Yakobus ingatkan, apa yang diingatkan? Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Dia ingin mengingatkan kita orang-orang yang congkak ini yang merasa tahu masa depan, Oh, yang iya suka betul. yang suka meramal-ramalkan masa depan. Oh, masa depan saya nanti saya akan jadi eksekutif yang tadi Saudara Aldo katakan kan, saya akan menjadi manajer di sebuah perusahaan, saya harus tetap jadi manajer. Kalau kita contohnya di sebuah jemaat, ketika saya dipilih jadi ketua, saya harus tetap jadi ketua. Saya tidak mau dipindahkan, saya tidak mau disingkirkan ya. Padahal tidak tahu hari esok itu seperti apa. Yakobus pesankan ini, maka ya, kita tadi Kak Edal sudah katakan dan Brother Aldo sudah katakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Rencanamu bukanlah rencana Tuhan. Maka kalaupun Tuhan menginginkan perencanaan pada kita, serahkan itu sama Tuhan agar semua berjalan dengan baik. Wah, Betul, betul, betul. amin, Bang. Thank you banget. Ini udah menyimpulkan pas banget waktunya. Waktunya kita sudah di penghujung waktu, ya ampun, makasih banyak Bang Carlos. Menarik sih, ini menarik banget karena intinya walaupun kita punya dua perikop yang berbeda tentang menghakimi dan berencana, intinya adalah apakah kita mau mementingkan diri kita sendiri atau kita mementingkan Tuhan dalam baik itu dalam kita menilai orang lain atau melihat orang lain atau dalam perencanaan-perencanaan dalam kehidupan kita. Sebenarnya intinya ke situ, cuman masalah-masalahnya banyak nih. Seru banget sih. Seru banget. Terima kasih buat Aldo dan Bang Carlos hari ini atas diskusi yang sangat seru. Cuman sayang sekali karena waktunya terbatas. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Semoga apa yang bisa kita diskusikan juga bisa jadi pelajaran baru buat kita semua dan buat teman-teman yang nonton juga. Dan kiranya pelajaran ini juga bisa membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Mungkin sebelum kita menutup sesi diskusi kita pada hari ini, boleh minta tolong Bang Carlos pimpin kita dalam doa? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pelajaran yang indah yang kami pelajari dari Yakobus tentang bagaimana cara hidup kami ke depan. Tuhan, kami tahu kami adalah orang yang tidak pandai mengatur rencana kami adalah orang yang tidak pandai mengatur bibir dan lidah kami, tetapi kami serahkan tubuh kami ini ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhanlah yang mengatur, agar kami dapat menjadi terang bagi sekeliling kami. Berkati Kak Edel, berkati Bang Aldo, dan kami semua yang menyaksikan ini, agar kami tetap terus diubahkan dan semakin dekat kepada Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.